Halo teman-teman, balik lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilian Dika. Oke, sesuai janji ya, video kemarin kita udah membahas swung dan tahapannya. Sekarang kita membahas kenyataannya ya. Maaf ya teman-teman, masih habis makan nih. Oke, sebelum bahas kenyataan itu, definisi kenyataan itu apa? Yang nyata itu apa gitu? Yang nyata itu siapa? Apakah yang nyata itu hanya sebatas apa yang bisa kita lihat, atau hanya sebatas apa yang bisa kita rasakan dan pikirkan, atau malah kenyataan itu ketiganya, apa yang bisa kita lihat, dirasakan dan dipikirkan serta dialami. Jangan-jangan semua ini kenyataan. Nah, untuk bisa membedah atau memahami kenyataan itu, maka kita perlu paham bahwa ada dua mekanisme kenyataan. Yang pertama adalah kenyataan yang bersifat relatif, atau aku biasanya menyebutnya relative reality atau kenyataan relatif. Yang kedua adalah kenyataan absolute reality. Nah, kita bahas kenyataan relatif dulu ya. Kenyataan relatif itu menurutku ada tiga hal yang ada di dalam kenyataan relatif. Yang pertama, materialisme atau kebendaan material. Yang kedua, pikiran dan perasaan. Yang ketiga adalah diri. Nah, kita membahas dulu kenyataan relatif itu apa. Kenyataan relatif adalah sebuah kenyataan yang terus berubah, yang tidak stay di satu tempat. Dia terus berubah, setiap detiknya berubah, dari A, B, dari B, C terus gitu. Oke, kita masuk ke jenisnya tadi, ada tiga kan. Yang pertama adalah kebendaan. Benda itu tidak bisa dikatakan dia itu stay di satu momen. Dia selalu berubah di setiap momen. Misalkan apa? Misalkan sendok gitu ya. Sendok dari aluminium. Nah, sendok dari aluminium itu akan terus berubah sepanjang momen. Aluminium itu akan terus mengalami sebuah keausan atau kerusakan yang korosif lah. Ya entah itu dia berkarat atau besi lah, entah itu dia tiba-tiba hancur, terurai dan seterusnya itu. Itu kenyataan relatif, kebendaan. Semua benda mengalami seperti itu. Kayu, terus plastik, tisu, meja, jam tangan, gelang, kacamata, topi dan seterusnya itu adalah sesuatu yang terus berubah. Dia tidak bisa abadi di satu momen. Dia akan terus berubah. Itu yang pertama, kenyataan relatif dalam hal kebendaan. Yang kedua, dalam hal yang tidak benda atau pikiran dan perasaan. Kalau teman-teman atau aku sendiri sadari, pikiran itu berubah terus gak sih? Kadang sekarang itu aku mikirin kenyataan relatif, terus setelahnya aku mikirin definisinya. Setelah itu aku mikirin gini. Jadi pikiran itu nggak ada yang stay di satu momen. Jadi hari ini aku bisa mikirin pergi ngonten, lihat membuat YouTube. Besoknya aku mikirin tidak pergi ngonten tapi istirahat di rumah. Besoknya aku mikirin macam-macam. Bahkan nggak hanya besoknya, dimensinya itu setiap detik, setiap momen. Jadi ketika pikiran bahagia ada, terus 5 menit kemudian atau 2 menit atau bahkan sedetik setelah itu langsung switch berganti ke pikiran yang sedih misalkan. Pun dengan perasaan kan juga gitu ya. Kadang itu kita tenang di satu momen, terus tiba-tiba kemerungsung, gundah, sakit hati. Kadang kalau misalkan ada fenomena besar gitu ya, diputusin pacar itu sakit hati. Tapi ketika kita bergerak untuk healing, refreshing, sakit hati tiba-tiba hilang. Tapi nanti sakit hati lagi ketika pulang ke rumah, ya kayak gitu ya. Jadi kayak semacam tidak ada stay, tidak ada yang stay di satu momen. Dia selalu bergerak dan bergeraknya itu setiap detik gitu. Itu yang
pikiran dan perasaan. Nah, yang menarik adalah diri, yang kategori jenis ketiga. Diri itu juga sama. Diri itu tidak ada yang abadi. Atau kalau narasiku itu semuanya itu titipan. Bahkan nuansa emosimu, keadaanmu, fenomenamu itu semuanya titipan. Sama dengan diri. Dirimu yang sekarang mungkin usianya sekitar 20 tahun atau 30 tahun atau 28, 29, itu beda nggak dengan dirimu yang 10 tahun, yang umur 10 tahun atau SD lah, atau SMP, SMA, terus kuliah, itu berganti terus loh ya. Habis kuliah kerja, habis kerja menikah, habis menikah punya anak punya cucu, memang terus loh. Tidak ada yang stay. Kamu kan yang menonton ini tidak stay di kelas SD aja. Kamu kan terus bergerak. Nah, pergerakan itu merubah semua diri, konsep-konsep diri di dalam kita. Tangan yang tadinya kecil kayak bayi sekarang jadi besar. Dulu nggak ada kumisnya, sekarang ada kumisnya. Dulu rambutnya nggak sepanjang ini, sekarang panjang. Itu terus berubah. Namanya kenyataan relatif. Ya relatif ya, tergantung ruang dan waktu. Mana nih yang terus berubah, mana nih yang terus bergerak. Misalkan kalau diriku 5 menit yang lalu itu sudah mati. Adanya diriku yang sekarang. Yang ada ngomong A ini diriku yang sekarang. Tapi ketika aku ngomong B, diriku yang A ini sudah mati. Maksudnya kenyataan ini terus berganti, tidak ada yang stay di satu momen. Jadi dapat dikatakan diriku yang SD dulu dengan sifat-sifatnya itu sudah mati. Masa lalu itu sudah dipenuhi kematian. Yang kematian itu bisa dikronologikan, tapi tidak bisa dipegang. Karena pemegangan kita adalah moment by moment atau at this moment. Momen now-nya ini yang dipegang, seperti itu. Nah, itu untuk diri ya. Nah, kita coba review dikit ya. Jadi di dalam kenyataan relatif itu ada 3 hal. Kebendaan, pikiran dan perasaan, dan diri. Ya gitu ya. Nah, yang semuanya itu dikenal sebagai kenyataan relatif yang terus bergerak, tidak ada yang stay atau tidak ada sesuatu yang hanya stay di situ. Dia terus bergerak, terus melaju. Seperti itu. Ini ada angin ya. Angin kan juga terus melaju ya. Angin juga kenyataan relatif. Kadang anginnya banter ya kan, cepat ya. Terus cepat, kadang berhenti pelan. Itu juga kenyataan relatif yang selalu berubah. Nah, ada satu kenyataan lagi yang itu stay. Itu stay in one moment, yaitu kenyataan absolut. Kenyataan yang di dalam kenyataan itu adalah sebuah background, sebuah layar, sebuah kalau aku bicarakan ini adalah suwungnya gitu loh. Kenyataan absolut itu adalah suwungnya, intinya, inti bahwa apa ya? Kayak misalkan gini ya. Kita di bioskop gitu, kita melihat film, kenyataan absolut itu layarnya yang terus stay di situ. Layarnya yang terus stay di situ. Nah, kenyataan relatif adalah film-filmnya. Jadi kenyataan absolut adalah layarnya, kenyataan relatif adalah film-film yang ada di situ. Jadi filmnya kan ganti-ganti tuh per frame. Setiap frame berubah. Nah, seperti itu kan. Nah, baik kenyataan relatif dan absolut itu adalah kenyataan. Jadi ketika aku ngomong ada kenyataan relatif dan absolut dan kamu fokus di kenyataan absolut, menghiraukan kenyataan relatif, ini juga salah. Karena kenyataan absolut tidak mungkin eksis ketika tidak ada kenyataan relatif. Maka dua kenyataan ini harusnya ada di satu tempat yang sama. Harus ada di satu tempat yang sama. Karena apa? Karena ketika salah satunya nggak ada, salah satunya pasti nggak ada. Ketika salah satunya ada, kenyataan absolut itu ada, suwung itu ada, background layar itu ada, otomatis filmnya juga ada. Kalau hanya layar kosong aja buat apa? Ya mending nggak usah hidup di dunia, ya nggak? Nah,
orang itu kadang suka bingung dengan dua hal ini yang memang orang itu lebih enak di kenyataan absolut, karena ya udahlah aku memahami intinya itu, sama seperti video sebelumnya. Ada juga yang dia hanya memahami kenyataan relatif, akhirnya hidupnya tergesa-gesa, penuh kompetisi, saling bersaing, tanpa memahami ada satu kenyataan yang terlewatkan. Nah, jadi dua kenyataan ini menurutku adalah tangan kiri dan kanan, atau kaki kiri dan kaki kanan. Ya kamu nggak bisa melangkah ketika nggak ada kaki kiri aja. Kamu hanya kaki kanan aja, langkahmu akan terseok-seok atau tidak konstan. Nah, langkah itu kan harus utuh ya, kiri kanan gitu. Sama kayak kenyataan juga ya absolut ya relatif. Itu yang aku katakan kalau dua kenyataan itu ada di tempat yang sama. Ini sama ketika aku membahasnya di BSK 3, buku Saku Kesadaran Toporoso 3. Itu membahas tentang lautan dan ombak. Lautan dan ombak kan ada di tempat yang sama, ya nggak sih? Jadi ketika ada ombak, itu di situ juga ada lautan. Ketika ada lautan ya di situ ada ombak. Jadi bukan intinya adalah semua lautan. Iya, memang intinya semua adalah lautan. Cuman jangan menjauhkan diri, jangan menolak diri untuk memahami ombaknya. Karena ombak itu juga penting. Seperti itu ya. Apalagi ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Ada dua kenyataan absolut dan kenyataan relatif. Dan ketika kita sudah memahami dua ini ya teman-teman ya, kita menganggap hidup itu adalah permainan yang harus dimainkan. It's a game, tapi gamenya itu bukan menyiksa kita, tapi malah membuat kita itu memiliki daya manifestasi, daya kreatif yang lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa ini semuanya adalah permainan. Tapi permainan itu bukan berarti ada yang ilusi, ada yang ojo-ojo, mobil-mobilan, padahal ini mobil beneran. Jadi permainan yang nyata ibaratnya seperti itu. Bukan permainan yang ada an-annya, mobil-mobilan, motor-motoran, bukan seperti itu. Ini adalah sebuah panggung yang semua itu menari. Makanya di buku BSK 1, buku Saku Kesadaran 1 itu ada judul nyanyian Topo dan Tarian Roso. Bernyanyi sekaligus menari. Seperti itu teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Untuk dua kenyataan itu. Semoga teman-teman paham dan aku bisa merefleksikan juga ke diriku sendiri dan akan bisa bermanifestasi untuk memudahkan banyak orang menjelaskan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.